Shalom, selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu yang harus diwaspadai para pendosa adalah iri hati dan kepahitan. Mengapa? Iri hati adalah sebuah kejahatan. Kalau kita bisa melihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Dalam pembelaannya di sidang Mahkamah Agama, Stefanus menyinggung kisah kejahatan dari kakak Yusuf. Kakak Yusuf iri hati karena Yusuf lebih dikasihi oleh Allah. Demikian juga dikasihi oleh ayah mereka. Narasi penulis kitab Kejadian menegaskan hal itu. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Itulah sebabnya ketika mereka punya kesempatan, mereka melakukan hal-hal yang tidak patut kepada Yusuf. Dari jauh ia telah kelihatan oleh saudara-saudaranya, tetapi sebelum dia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya bagaimana mereka supaya bisa untuk membunuhnya. Ayat 19 berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang." Kemudian di ayat 20, "Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Memang akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ruben kakaknya berusaha melepaskan Yusuf atas kejadian yang dialami, yang diakibatkan oleh saudara-saudaranya. Hal ini menunjukkan bahwa iri hati adalah suatu dosa yang paling mematikan. Kristus menyinggung dosa ini, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan dan kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang-orang. Kain juga membunuh Habel karena iri hati. Persembahannya ditolak, sedangkan persembahan adiknya diterima. Saul juga iri hati kepada Daud dan ingin membunuhnya. Sebenarnya
Kristus diadili oleh para imam karena iri hati. Hal itu juga diketahui oleh Pilatus. Pilatus itu bukan sekedar gubernur, ia juga seorang hakim yang cerdas. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka mengatakan, iya, memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus hanya karena dengki. Belum lama terjadi peristiwa pembunuhan atas seorang mahasiswa juga yang terjadi di Jakarta. Ia dibunuh oleh seorang temannya sendiri di kamar kosnya. Dan ketika ditangkap, polisi menanyakan apa motif pembunuhannya. Maka ia menjawab, karena iri hati. Meskipun ada seorang kriminolog yang meragukan motif iri hati, jadi penyebabnya karena menurutnya terlalu simplistis. Orang Kristen harus bebas dari iri hati. Jika tidak, maka akan terjadi pembunuhan. Mungkin bukan pembunuhan secara fisik, tetapi bisa saja pembunuhan secara karakter. Ingat iri hati sangat berbahaya bagi kehidupan dan juga masa depan kita. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang-tulang. Di dalam Ayub pasal ke-5 ayat yang kedua juga dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh rasa sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Maka saudara yang terkasih, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada gunanya dan manfaatnya dalam kehidupan kita menyimpan rasa iri hati, dengki di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa berupaya untuk membuangkan itu? Agar seperti yang dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 30 tadi, hati yang tenang itulah yang menyegarkan tubuh tanpa ada beban, dan itulah yang menyenangkan hati kita. Hati yang segar, hati yang tenang, itulah yang membuat kita lebih bersuka cita tanpa beban. Tetapi orang yang dengki, orang yang iri hati selalu memenuhi hidupnya, maka itu juga yang akan menyusahkan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Ayub pasal yang ke-5 ayat 2 tadi, bahwa dia orang bodoh dibunuh oleh rasa sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Maka kita janganlah menjadi orang yang menghidupi iri hati dan sakit hati dan atau dengki tadi. Tetapi marilah kita berusaha membuang itu semua agar kita juga bisa memiliki hati yang tenang, karena itulah yang bisa menyegarkan tubuh kita, itulah yang bisa menyenangkan tubuh kita, kehidupan kita, agar kita tanpa beban, tanpa ada yang bisa merusak kehidupan kita, tatanan kehidupan kita, tetapi kita bisa memiliki nilai-nilai atau menghasilkan setiap buah daripada kehidupan kita, buah-buah kebaikan yang boleh kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Senantiasa memberkati kehidupan kami dan mengingatkan kami Tuhan. Langkah, ucapan, perbuatan hidup kami hendaklah sebagai perbuatan baik, bentuk iman kami kepada Tuhan. Ajar kami agar tidak meniru seperti orang-orang yang menyimpan dengki dan iri hati dalam hidupnya, karena itulah yang merusak kehidupannya. Tetapi ajar kami Tuhan untuk selalu membuang itu di dalam kehidupan kami dan tidak menyimpan atau menaruh itu semua dalam hati kami. Tetapi ketika kami memiliki hati yang tenang, maka kami juga beroleh kesegaran dalam tubuh kami. Maka ajar kami Tuhan untuk selalu senantiasa berbuat, berucap, dan berperilaku
sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan iman kami, dengan apa yang sudah kami dengarkan akan firman Tuhan. Itulah yang mengajar kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang akan patuh akan firman Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Ajar kami untuk menilai, untuk melakukan, memulai dan mengakhiri segala pekerjaan kami untuk hari-hari selanjutnya. Agar itu juga menjadi suatu langkah kami untuk melakukan kebaikan juga dalam kehidupan kami bagi sesama dan juga orang-orang sekitar kami, dimanapun jemaatmu yang berada dalam segala aktivitas dan pekerjaan. Dan apabila juga ada yang dalam keadaan sakit, penyakit, Tuhanlah yang mengurapi, Tuhan yang memberkati mereka, agar mereka juga mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, terlebih berkat kesembuhan yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka, agar mereka juga boleh kembali melakukan segala aktivitas yang boleh mereka lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itu, sertai kami Tuhan untuk hari-hari kami selanjutnya, agar segala perbuatan kehidupan kami hanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.